Selamat siang, Bapak, Ibu, nasabah BCA yang kami hormati. Selamat datang dalam acara World Inspiration Webinar BCA House View Desember 2021. Terima kasih telah bergabung di acara siang hari ini. Perkenalkan, saya Roman, selaku moderator dari BCA yang akan memandu acara pada siang hari ini hingga selesai. Acara hari ini merupakan persembahan dari BCA kepada Bapak, Ibu yang selama ini telah menjadi nasabah BCA. Bulan lalu, kita sudah membahas BCA House View November 2021. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat update pada BCA House View untuk periode Desember 2021. Melalui House View yang diterbitkan BCA setiap bulannya, kami berharap agar senantiasa dapat menyajikan informasi terupdate mengenai pandangan BCA terhadap analisa market dan kelas aset yang sesuai dengan kondisi saat ini. Dan di tengah-tengah ini kita telah bergabung dengan Pak Kris ya selaku pembicara dari BCA. Kemudian juga pada hari ini akan ada sambutan dari Ibu Ugahari Yopi Chandra selaku Eksekutif Vice President Divisi Wealth Management BCA. Kemudian untuk Pak Kris sendiri yaitu dari Asisten Vice President Wealth Management BCA. Selanjutnya kami akan memberikan gambaran dan juga sambutan dari Ibu Ugahari Yopi Chandra selaku Vice President Wealth Management BCA. Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat siang, Bapak dan Ibu nasabah BCA tercinta. Apa kabar? Salam sehat buat Bapak Ibu semua. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan yang sempurna ya Bapak Ibu, walaupun kita berada di tengah pandemi COVID-19. Dan juga di tengah isu Omikron yang sedang merebak di dunia. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktu siang hari ini untuk hadir bersama kami pada siang hari ini dengan World Inspiration Webinar. Seperti biasa Bapak Ibu, setiap bulan kami hadir untuk memberikan pandangan BCA terhadap investasi-investasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi setiap bulan kami mengadakan house view, yaitu pandangan BCA yang kita kolaborasikan bersama dengan treasury, ekonom, kemudian sekuritas dan sebagainya. Bagaimana pandangan kami terhadap kelas aset yang saat ini Bapak Ibu miliki? Ada 3 kelas aset yang akan berdampak tentunya. Yang pertama adalah pasar uang, kemudian yang kedua adalah fixed income, yang ketiga adalah equity. Jadi bagaimana kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi kelas aset yang Bapak Ibu miliki nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami sangat berharap house view ini bisa memberikan pandangan atau insight buat Bapak Ibu sekalian dalam menentukan kelas aset yang ingin Bapak Ibu miliki di tahun 2022 atau bahkan Bapak Ibu mau merubah strategi, ya kami berharap dengan pandangan-pandangan house view ini bisa memberikan bantuan pandangan dari sisi ekonomi secara overall. Bapak Ibu, pada BCA House View kali ini, edisi Desember 2021, kita akan bahas beberapa poin terkait dengan ekonomi dan tentunya akan mempengaruhi strategi investasi 3 kelas aset tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana impact dari kondisi pasar ketenagakerjaan US yang sekarang ini semakin ketat akibat adanya fenomena The Great Resignation. Kemudian berikutnya ada juga kita mau melihat perkembangan COVID-19 di seluruh dunia, serta bagaimana vaksinasi sudah dilakukan di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tekanan inflasi yang terus berlanjut saat ini di dunia, Bapak Ibu. Berikutnya adalah bagaimana momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini terus berlanjut, baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi, agar tidak berpanjang lebar lagi Bapak Ibu, pada akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti webinar siang hari ini. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian dalam menentukan strategi investasi Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih dan selamat mengikuti. Ya, terima kasih atas sambutannya Ibu Yopi. Baik,
Selanjutnya, saya mengundang Bapak Christian Anugroho selaku Asisten Vice President Wealth Management BCA untuk berbincang-bincang memberikan informasi mengenai BCA Houseview periode Desember 2021. Baik, selamat siang Pak Kris. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, Pak Roman. Iya, salam sehat ya Pak ya. Salam sehat buat nasabah BCA Rahmat. Iya, oke. Terima kasih Pak Kris atas kesediaannya untuk hadir dalam webinar hari ini. Bapak Ibu, saya yakin udah nggak sabar ya untuk melihat Houseview lebih lanjut. Tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak Kris. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai Houseview untuk dari sisi bulan Desember. Kita akan mulai pembahasan dari sisi teknik ngasih gambaran apa sih teknik asset allocation ini. Sebenarnya kalau kita melihat kita mempunyai 3 aset kelas, yaitu adalah money market, fixed income maupun dari sisi equity. Kalau kita bicara tactical, ini time horizon-nya lebih ke arah 1 sampai dengan 3 bulan yang lebih short term. Sedangkan kalau kita sendiri di BCA, kita mengenal ada yang disebut dengan strategic asset allocation, itu yang time horizon-nya memang lebih panjang, gitu ya. Dan itu disesuaikan lagi ke risk profile Bapak dan Ibu sendiri. Untuk kali ini kita akan melakukan pembahasan dari sisi tactical. Kita akan melihat dari sisi money market. Kita melihat kalau dari money market, ini saya membacanya adalah titik poin yang hitam ini menggambarkan adalah posisi kita melihat aset kelas money market pada bulan lalu. Dan kalau kita melihat yang by coklat, ini menggambarkan adalah kalau pada bulan Desember ini apa, gitu ya. Dan kita masih melihat tidak ada perubahan untuk aset kelas money market. Kita masih menilai aset kelas money market ini dalam kondisi slightly underweight. Karena sebenarnya kalau boleh dibilang bahwa kita masih percaya bahwa suku bunga masih akan di level-level yang rendah. Dan untuk spesifik Indonesia, kita melihat memang tekanan akan inflasi ini masih belum terjadi untuk saat ini. Jadi tidak ada urgensi dari Central Bank kita, Bank Indonesia, untuk segera menaikkan suku bunga. Dan kalau kita melihat, itu adalah salah satu alasan kenapa kok kita menempatkan aset kelas money market ini dalam posisi slightly underweight. Kita masuk untuk ke area fixed income, kita menilai fixed income ini juga dalam posisi neutral. Dan kalau kita melihat apakah ada perubahan dibandingkan dengan bulan lalu, tidak ada perubahan, no change dibandingkan dengan bulan lalu. Kita masih melihat bahwa fixed income aset ini masih dalam kondisi yang neutral. Sedangkan untuk equity, kita melihat bahwa memang ini sudah dalam beberapa bulan terakhir kita melihat bahwa kita menempatkan aset kelas equity ini dalam kondisi yang slightly overweight, karena aset kelas mana yang akan mendapatkan impact, dan itu akan memberikan impact lebih ke spesifik untuk di sisi equity asset class. Kita akan melakukan pembahasan mengenai topic of the month. Topic of the month kita pada bulan ini adalah mengenai dari sisi ketenagakerjaan di US. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ada 2 grafik. Yang sebelah kiri adalah jumlah pekerja US yang memutuskan untuk tidak balik bekerja, gitu ya. Sedangkan untuk kalau kita lihat yang sebelah kanan, jumlah lapangan pekerjaan yang tercreate. Sedangkan kalau kita melihat pada grafik di sini, ini adalah semakin lama dari sepanjang 2021, ternyata efek dari COVID ini banyak orang yang memutuskan untuk tidak kembali bekerja. Mungkin buat sebagian kalau kita bicara housewife atau ibu rumah tangga memilih untuk lebih menjaga keluarganya untuk dibandingkan bekerja. Ini kalau kita bandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tercreate saat ini, sebenarnya dengan terjadinya reopening ekonomi di US, lapangan pekerjaan baru ini terus tercreate. Beberapa hari yang lalu kita melihat bahwa job opening di US terus tumbuh 11 juta lapangan pekerjaan tercreate, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat ini menimbulkan gap di mana satu adalah jumlah tenaga kerjanya makin lama makin sedikit, sedangkan kalau kita bicara lapangan pekerjaan tercreate semakin lama semakin banyak karena efek reopening ekonomi. Ujung-ujungnya kalau kita bicara dari posisi ini adalah supply tenaga kerja, job opening, dan demand yang tinggi. Ini akan menimbulkan bahwa tekanan terhadap wage atau upah ini akan mengalami kenaikan. Dan kalau upahnya naik, ini akan berujung bahwa inflasi ini masih akan berada di level-level yang cukup tinggi. Next, kita akan melakukan pembahasan mengenai global economic dari sisi
kalau kita lihat progres COVID-19, dan kalau kita lihat sebelah kanan adalah vaksinasi yang sudah terjadi. Kalau kita bicara dalam 1 bulan terakhir, hampir semua benua ini menunjukkan perbaikan. Kalau kita bicara dari sisi weekly case-nya, weekly case COVID, kita lihat ini baik dari sisi Asia, North America, Afrika, South America, ini menunjukkan tren penurunan dalam daily case, weekly case-nya sendiri. Sedangkan kalau kita mau lihat sebelah kanan, ini menunjukkan bahwa beberapa benua ini sudah menunjukkan progres yang sangat baik. Progres yang sangat baik dalam sisi vaksinasi. Untuk dari sisi COVID cases, ini kita melihat ada satu benua yang memang kalau kita ngelihat, kita sudah sering mendapat news, kita mendengar berita belakangan ini bahwa COVID cases di kawasan Eropa ini kembali untuk mengalami kenaikan. Mungkin ini sudah wave keempat untuk di kawasan Eropa gitu ya. Dan kalau kita ngelihat ini banyak disebabkan oleh COVID protokol yang kurang mereka terapkan, mereka melakukan pelonggaran sehingga kalau kita bicara bahwa cases COVID di Eropa ini mulai kembali kenaikan. Dan kalau kita bicara yang sudah tervaksinasi, sebenarnya bisa dibilang sekitar 50 sampai dengan 60% dari total populasi ini sudah tervaksinasi, gitu ya, kecuali di benua Afrika. Kita akan memasuki pembahasan mengenai tekanan inflasi. Ini kalau kita melihat banyak pelaku pasar yang mulai melihat tekanan inflasi di US, gitu ya. Sebelah kiri kita melihat bahwa ada yang disebut US break-even inflation rate. Ini adalah menggambarkan ekspektasi orang, ekspektasi investor, ekspektasi pelaku pasar mengenai inflasi. Dimana kalau kita bisa bilang, ekspektasi yang untuk jangka pendek ini, orang melihat inflasi akan mengalami kenaikan. Gitu ya. Apalagi kalau kita melihat di sisi US, pas di bulan Oktober kemarin, mereka rilis data inflasinya, itu spike, naik level 6,2% secara year-on-year basis. Tapi kalau kita melihat untuk yang di posisi hitam, ini menggambarkan in the long run atau untuk jangka panjangnya sebenarnya kita melihat bahwa inflasi ini akan balik kembali menuju penurunan ke level-level yang lebih normal, gitu ya. Jadi kalau kita bicara memang spike ekspektasi inflasi dalam sifat yang jangka pendek. Sedangkan yang sebelah kanan ini menggambarkan kalau inflasi adalah next-nya suku bunganya kan seperti apa. Fed Fund Futures ini menggambarkan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed ke depan. Dan kalau kita lihat ini cukup inline. Ketika orang melihat inflasi naik, mereka juga expect bahwa Fed ini akan kemudian menaikkan suku bunga untuk merespon hal tersebut. Kalau kita melihat dari indikator ini, sebenarnya kita bisa melihat memang ada ekspektasi kenaikan suku bunga pada saat tahun depan, ini 1 kali, dan 4 kali di 2023, dan kalau kita bisa bilang bahwa di Desember 2000 sampai dengan Desember 2024 ini 6 kali, gitu dari posisi sekarang. Kalau kita lihat, next kita akan coba melakukan pembahasan, kita sudah melakukan pembahasan mengenai US inflation, kita akan melihat bahwa bagaimana sih inflasi di negara-negara lain, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada 2 grafik. Satu yang sebelah kiri ini menggambarkan kondisi PPI, Producer Price Index, atau kenaikan harga bahan-bahan raw materials di sisi level-level produsen. Dan kita melihat bahwa PPI di China ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kenaikan harga produsen, kenaikan harga raw materials ini ternyata tidak terlalu terimplikasi terhadap inflasinya China. Betul, memang kelihatannya memang sudah mengalami kenaikan ke level 1,5, tapi kita melihat bahwa sebenarnya hal ini banyak disebabkan oleh energy crisis. Kenapa harga produsen ini mengalami kenaikan? Supply chain disruption dan pent-up demand, gitu ya. Jadi 3 hal ini yang mempengaruhi faktor kenaikan dari sisi Producer Price Index. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan ini adalah menggambarkan kondisi inflasi di negara-negara maju, baik dari US, UK maupun di European area. Dan
tadi sudah di-highlight bahwa inflasi di US sempat testing gitu ya, testing ke level tertinggi di 6,2%. UK sama, kalau kita lihat 4,2% dan kawasan di European area ini naik 4,1%. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang, China yang mengalami harga kenaikan raw materials atau PPI-nya naik, ini mereka mengirimkan inflasi. Ini mengirimkan inflasi ke negara-negara maju. Kenapa kok dikirim ke negara-negara maju? Karena sebenarnya ekonomi recovery pertama kali itu lebih terlihat menggunakan barang ini lebih banyak. Sedangkan China ini mengalami supply chain disruption, akhirnya terlihat bahwa efek dari PPI kenaikan ini diekspor menuju ke negara-negara maju. Dan selain itu kalau kita kita lihat bahwa dari 3 posisi ini, bahwa US, UK, dan European Central Bank, ini sebenarnya kalau dibilang target inflasi dari masing-masing central bank mereka, baik the Fed, Bank of England, maupun dari European Central Bank, mereka sebenarnya target inflasinya ini di level-level sekitar 2%. Jadi kalau kita bicara bahwa level 6,2, 4,2, 4,1, ini sudah jauh di atas ekspektasinya mereka. Gitu ya. Jadi sudah normal atau sudah hal tersebut memberikan pressure terhadap bank sentral untuk melakukan normalisasi kebijakan ekonominya. Ini tadi kita sudah melakukan beberapa pembahasan dari sisi global, kita akan masuk pembahasan dari sisi Indonesia sendiri seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara untuk dari sisi Indonesia, kita akan memulai pembahasan dari vaksinasi. Vaksinasi, kalau kita melihat dari posisi saat ini, sebenarnya number of daily COVID cases ya kita memang sudah testing ke level-level yang sangat rendah. Tingkat kematian pun sangat rendah, dan ini kalau kita melihat di grafik sebelah kiri, ini menunjukkan bahwa tingkat vaksinasi Indonesia yang sudah mendapatkan fully vaccination, 2 kali vaksinasi, ini kurang lebih sekitar 34, yang sudah mendapatkan first doses, ini kurang lebih 16%. Jadi kalau kita bisa secara keseluruhan, berapa sih total populasi yang sudah mendapatkan vaksin? Ini sudah around sekitar 50% dari total populasi ini sudah tervaksinasi untuk di Indonesia. Dan kalau kita ngelihat progresnya cukup baik, efeknya apa? Nah, kita mau ngelihat sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita mau melihat ada beberapa indikator. Satu adalah aktivitas retail, yang kedua dari sisi area perkantoran ini sudah mulai recovery belum? Kalau kita lihat aktivitas-aktivitas di perkantoran sudah mulai recovery, dan transportasi umum seperti apa? Dan kalau kita ngelihat ini terus mengalami perbaikan semenjak dari Juli sampai dengan sekarang ini sudah mengalami improve gitu ya. Dan kalau kita ngelihat bahkan di beberapa aktivitas retail ini sudah 5% lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi. Kita akan meng-highlight juga untuk dari sisi neraca perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia kemarin dirilis dengan angka yang cukup bagus, sangat bagus kalau boleh saya bilang gitu ya, mencetak rekor tertingginya. Dan kalau kita lihat sudah 18 bulan betul-betul angka ini mengalami kenaikan. Ekspor kita sempat menyentuh level tertingginya di angka 22 miliar US dollar. Import pun kalau kita lihat juga cukup inline, mereka melakukan impor. Impornya juga mengalami kenaikan yang inline gitu ya. Dan kedua data ini menunjukkan bahwa secara makroekonomi kita juga akan mengalami perbaikan karena aktivitas perdagangan sudah mulai mengalami improve, trade balance kita oke, gitu ya. Dan kalau kita melihat ini, kita mau melihat beberapa indikator, beberapa data-data indeks yang menunjukkan angka belanja, indeks dari sisi bisnis, baik itu dari sisi online maupun offline, ini sudah mengalami improvisasi juga, mengalami kenaikan gitu ya. Trennya improve, membaik. Kalau kita bicara aktivitas belanja yang dilakukan secara online, ini sudah 2 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi. Jujur ini sangat make sense. Kenapa ketika kita pandemi, semua ini dilakukan, ada yang work from home, ada work from office. Beberapa memang aktivitas-aktivitas online ini spike, bahkan sampai sekarang terus mengalami kenaikan.
Tapi kalau kita bicara bahwa aktivitas offline-nya gimana? Aktivitas offline-nya ada perbaikan, tapi belum balik ke level-level yang normal sebelum pandemi. Ya. Ini yang digambarkan, ini yang ada adalah yang biru tua, ini menggambarkan aktivitas online, yang biru muda adalah aktivitas offline. Untuk dari sisi mata uang, kita akan meng-highlight beberapa hal. Kalau kita bicara dari sisi US, kita melihat hentang, kita expect hentang perdagangan untuk DXY. DXY ini menggambarkan adalah dollar spot index atau menggambarkan dolar against beberapa mata uang yang lain. Kalau kita melihat di expect range trading di level 95 sampai dengan 97. Beberapa hal yang kalau kita melihat data-data ekonomi di US ini mengalami peningkatan, pemulihan, tenaga kerja ini terus melanjutkan proses yang improvisasi, lapangan pekerjaan terkreat, angka pengangguran, unemployment rate-nya juga sudah sangat rendah, balik level 4,2%. Dan kalau kita lihat retail sales activity-nya juga membaik. Kemarin pas di bulan Oktober, keluar secara month-on-month-nya adalah 1,7%. Dan kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya 0,8, almost double up gitu ya, naik. Dan kalau kita bicara akhir-akhir ini kita banyak di-highlight mengenai langkahnya Fed, yang dimana the Fed itu pada saat pertama kali agak dovish, sekarang mulai mereka stance-nya lebih ke arah hawkish gitu ya. Karena kalau kita melihat dengan angka inflasi yang terjadi ini, mereka melihat bahwa inflasi ini saat ini bukan sifatnya transitory atau sementara. Dan kalau kita melihat dengan angka inflasi yang saat ini, efeknya adalah Fed ini akan lebih cepat lagi melakukan tapering-nya. Gitu ya, mempernaikkan tapering. Kalau kita bicara tapering-nya dipercepat, ujung-ujungnya ini akan melakukan efek ke suku bunga. Suku bunganya juga ada kemungkinan untuk dilakukan dipercepat lagi kenaikannya. Dan kalau kita bicara US, mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain seperti kawasan Euro yang saat ini banyak kena efek dari COVID gitu ya, maupun Australia maupun dari sisi UK, kelihatannya US ini akan lebih cepat, lebih agresif. Terus kalau kita ngelihat dari sisi penyebaran Omicron, COVID, ini varian COVID gitu ya, ini sempat memberikan efek risk off terhadap market. Risk off terhadap market, di mana kalau kita lihat beberapa ketika di-announce mengenai Omicron ini, beberapa ini terlihat ada shifting, pergantian pelaku pasar ini melakukan pembelian beberapa mata uang yang sifatnya adalah safe haven, seperti US atau Japanese yen. Gitu ya. Sedangkan kalau kita ngelihat untuk mata uang euro, kita expect hentang tradingnya ini di level 1.125 sampai dengan 1.15. Kalau kita bicara kawasan Eropa, pemulihan ekonominya sebenarnya menunjukkan pemulihan. Ada perbaikan pemulihan ekonomi, tapi hasilnya belum terlalu strong. Kalau kita bicara dari sisi manufacturing, PMI mereka di level 58.3. Baik, ada ekspansi di atas 50. Tapi kalau kita bandingkan dengan ekspektasi yang beda di level 58.5 atau previous juga 58.5, kelihatannya ekspansi bisnis atau ekspansi ekonomi di sana belum terlalu pulih secara normal. Apalagi kita juga tahu bahwa saat ini Eropa ini menjadi epicenter penyebaran COVID. Gitu ya. Beberapa country, beberapa negara sudah memutuskan untuk melakukan lockdown. Dan kalau kita melihat, ini akan memberikan tekanan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk di pound sterling, kita melihat bahwa ekspektasi range trading di level 1.32 sampai dengan 1.355. Sama halnya dengan kawasan euro, bahwa kalau kita lihat di data Inggris, ini kalau kita lihat GDP Q3, ini berada di level 1,3% secara quarterly basis. Sedangkan ekspektasi orang di level 1,5 dan previous 5,5. Jadi ada pemulihan tapi belum signifikan, belum. Jadi kalau kita lihat belum menunjukkan pemulihan yang di-expect sama market. Dan kalau kita lihat trade war antara pasca Brexit
dengan euro ini masih terus membebani perekonomian di kawasan UK. Next, kita akan melihat untuk dari sisi Aussie, Australian dollar. Ini kalau kita melihat range trading kita expect antara 0,7 sampai dengan 0,73. Kalau kita lihat dari sisi data ekonomi, Australia ini juga belum menunjukkan pemulihan, unemployment rate-nya berada di level 5,2%, sedangkan ekspektasi di level 4,8%. Dan kalau kita melihat tension antara Australia dan China ini mungkin bisa memberikan pressure atau tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka dan terhadap mata uang Aussie sendiri. Saya akan melakukan pembahasan banyak mengenai dari sisi rupiah, gitu ya. Kalau kita bicara rupiah, kita expect range trading rupiah di kisaran 14.150 sampai dengan 14.450. Kalau kita bicara untuk di Indonesia sendiri, sebenarnya pertumbuhan ekonominya mengalami perbaikan. Kalau kita bicara dari sisi manufacturing, di Oktober kemarin PMI manufacturing kita berada di level 57,2, sedangkan previous adalah 52,2. Kalau kita bicara dari sisi pertumbuhan ekonomi atau GDP Q3, ini berada di level 3,5%. Memang slightly di bawah ekspektasi ya. Di bawah ekspektasi 3,8%, tapi kelihatannya memang sudah mulai ada improvisasi. Ketika mobilitas ini mulai dibuka, semestinya pertumbuhan ekonominya juga mulai mengalami perbaikan. Dan kalau kita bicara ekonomi, ini Indonesia sendiri sudah mempunyai fondasi yang lebih kuat dengan kondisi ini, apalagi ekonomi kita mendapatkan benefit keuntungan dari permintaan dari komoditas. Dimana kalau kita lihat permintaan komoditi, harga-harga komoditi belakangan ini mengalami kenaikan. Kalau kita bicara ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Bank Sentral Indonesia, ini diekspek di kisaran sekitar 3,5 sampai dengan 4,3%. Untuk kekhawatiran pelaku pasar mengenai penyebaran gelombang ketiga COVID-19, pemerintah pun juga sudah mulai melakukan beberapa penerapan kebijakan-kebijakan baru, apalagi semenjak terjadinya penyebaran Omikron, ya. Pemerintah itu memperpanjang masa karantina menjadi 7 hari untuk pendatang dari luar negeri. Jadi kita expect bahwa angka COVID-nya masih bisa tetap di-maintain di level-level yang cukup rendah, dan beberapa aksi preventif ini sudah cukup dilakukan, ya. Kalau kita bicara tekanan inflasi kita ini masih terkendali. Target range BI itu berada di level 2-4%. Terakhir kita lihat inflasi di level dari 1,6 menjadi 1,75. Ya, jadi tekanan inflasi sebenarnya belum terlihat. Jadi sebenarnya kalau nggak ada tekanan inflasi, tidak ada pressure buat BI ini untuk menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya kita masih melihat bahwa dari rapat gubernur BI yang terakhir, stance-nya adalah BI on hold suku bunga, dan sebenarnya kebijakan moneter yang akan diambil lebih ke arah pro growth. Jadi kalau kita melihat mereka masih akan keep maintain untuk di suku bunga yang rendah. Saat ini 7-day reverse repo-nya berada di level 3,5%. Ya. Ini kita mau highlight sedikit mengenai dari sisi komoditi. Tadi kita highlight bahwa Indonesia ini dari sisi trade kita mendapat benefit dari sisi kenaikan harga komoditi. Kita melihat beberapa indeks atau pergerakan dari harga komoditi. Kita masuk pertama kali dari sisi harga batubara. Harga batubara ini sempat surprisingly tiba-tiba menyentuh all-time high, gitu ya, ke level 269,5 US dollar per metric ton pada saat 5 Oktober kemarin. Tapi kalau setelah naik ke level 269, pelan-pelan ini mengalami penurunan. Sebenarnya tidak pelan juga sih. Turun sekitar 41,37% ke level 158 US dollar. Tapi sebenarnya apakah ini sudah back to normal? Sebenarnya kalau kita bicara, walaupun turun ke level 158, ini masih above dari average-nya dia. Kenapa kok coal atau batu bara ini sebenarnya mengalami penurunan 41%? Sebenarnya ini disebabkan oleh pemerintah China yang terus, kemarin China itu sempat mengalami energy shortage atau kekurangan dari sisi batu bara. Akhirnya dia memutuskan untuk menaikkan produksi batu bara
sehingga supply batubara yang mulai membaik. Kalau supply batubara yang mulai membaik, harganya pelan-pelan akan mengalami penurunan. Tapi kalau kita ngelihat shortage energi ini masih akan keep ongoing, dan sebenarnya harga-harga energi ini masih belum, harga komoditi ini masih belum balik ke level-level yang normal. Untuk dari sisi harga emas sendiri, kita ngelihat memang ada kenaikan selama bulan November, sempat menyentuh level 5 bulan terakhir tertinggi di level 1.867 US dollar per troy ounce, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat instrumen emas ini banyak dipakai oleh investor sebagai kenaikan inflasi. Beberapa pelaku pasar melakukan hedging melalui lindung nilai dengan menggunakan aset emas, gitu ya. Untuk dari sisi tadi kita bahas gold dan gold, sekarang kita masuk untuk dari sisi oil maupun CPO, crude palm oil. Kalau kita bicara dari sisi minyak, harga minyak ini sempat turun di bulan November, gitu ya, tanggal 25 November, harga minyak menyentuh level 77.41 US dollar per barrel untuk yang West Texas crude oil. Tapi secara year to date sebenarnya harga minyak ini sudah naik kurang lebih sekitar 62%. 62% dibandingkan dari awal tahun posisi sekarang. Turunnya harga minyak akhir-akhir ini banyak disebabkan oleh banyak tingginya case COVID yang terjadi di kawasan Eropa. Jadi kalau case COVID yang naik di kawasan Eropa, people ini berpikir bahwa aktivitas bisnis mungkin akan berkurang. Kalau aktivitas bisnis berkurang, demand-nya mungkin akan turun, gitu ya. Demand-nya akan turun, dan ini memberikan pressure. Di satu sisi, kalau kita bicara tadi demand, beberapa negara kayak kalau kita bicara US, China, dan beberapa kawasan negara-negara lain, ini mulai mem-pump up, menaikkan dari sisi produksi minyak juga, gitu ya. Jadi di satu sisi supply-nya naik, di satu sisi demand-nya di-expect karena faktor adanya penyebaran COVID di kawasan Eropa, ini akan memberikan pressure turunan sedikit dari sisi demand-nya. Ini yang menyebabkan kenapa kalau kita ngelihat harga West Texas crude oil ini sempat beberapa hari belakangan ini mengalami penurunan. Untuk dari sisi CPO ini selama bulan November masih dalam kondisi yang naik tinggi, gitu ya. Dan kalau kita bicara secara year to date naik 35.6%, gitu ya. Oke, kita akan masuk pembahasan mengenai dari sisi aset alokasi. Aset alokasi pas di awal tadi kita melakukan pembahasan mengenai ada 3 aset kelas. Kita akan masukin pembahasan mengenai aset kelas. Yang pertama adalah dari sisi money market. Kalau kita melihat money market secara outlook untuk di bulan ini, kita melihat bahwa underweight. Kenapa kok underweight? Kita melihat ada beberapa poin yang kita highlight. Satu, kalau kita melihat ketika rapat Gubernur BI yang terakhir, BI itu memutuskan untuk mempertahankan suku bunganya di level 3,5%. Dan kalau kita melihat statement dari Gubernur BI sendiri bahwa dia masih akan mengambil kebijakan yang akomodatif, dia mau memberikan support terhadap perekonomian, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa satu sisi loan to deposit ratio, gitu ya. Dimana kalau kita ngelihat kondisi sekarang dengan kondisi suku bunga yang rendah, ternyata loan deposit ratio-nya juga berada di level yang rendah. Jadi ini salah satu kalau kita lihat kenapa BI juga likuiditasnya masih sangat banyak melimpah di perbankan di level 78.09. Walaupun sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi kredit ini ada improve, ada mengalami kenaikan secara keseluruhan, mulai naik ke level 3,24%. Tapi kalau kita bicara liquidity perbankan saat ini masih sangat besar. Dan kalau kita ngelihat rupiahnya gimana? Rupiahnya relatif juga quite stable. Rupiahnya berbeda ketika kita bicara pada saat tahun 2013 ketika US ini mengannounce tapering, tiba-tiba rupiah dari 9.000 something moving ke 12.000, gitu ya, marketnya being shock. Nah, tapi kalau kita ngelihat ketika announce tapering tanggal 3 kemarin sampai dengan sekarang relatif quite stable untuk dari sisi rupiah. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat di posisi ini pressure terhadap BI untuk segera atau melakukan perubahan dari menaikkan suku bunga tidak ada.
Inflasi pun juga berada di level-level yang cukup rendah. Tapi kalau kita ngelihat BI posisinya adalah kalau ketika the Fed next year ini mereka akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Nah, BI ini harus menjaga interest rate differential, selisih suku bunga antara US dan Indonesia. Dan kalau kita ngelihat faktor risiko di sini adalah kalau kenaikan suku bunga Fed ini lebih cepat dibandingkan ekspektasi, itu berarti BI juga harus mengejar, harus menaikkan suku bunga juga lebih cepat dibandingkan ekspektasi, gitu ya. Itu untuk dari sisi money market asset class. Untuk dari sisi fixed income, kita akan mulai pembahasan dari sisi Indon. Jadi beberapa key point kalau kita melihat dari sisi Indon ini, satu, kita ada meng-highlight tadi bahwa angka inflasi di US. Angka inflasi di US ini mengalami kenaikan ke level 6,2%. Gitu ya. Dan kedua, kalau kita ngelihat kemarin Powell ini kembali di-announce bahwa kembali dipilih, dicalonkan oleh Joe Biden sebagai untuk meneruskan di posisi Fed Chairman ini sendiri. Jadi market ini mulai melihat bahwa ada chance kalau inflasi naik, si pengambil kebijakannya ini masih sama dan kelihatannya lebih hawkish dibandingkan kandidat yang satunya, Bernard, gitu ya. Kelihatannya ada kemungkinan bahwa suku bunga ini di US bisa naik jauh lebih cepat. Mungkin beberapa pelaku pasar melihat ada kemungkinan ekspektasi 3 kali kenaikan suku bunga di tahun depan, di tahun 2022. Jadi dari dua hal ini yang melihat kalau kita lihat inflasi dan pengambil kebijakannya kelihatannya quite agresif. Ini adalah key point yang kalau kita lihat pada saat di bulan November. Untuk dari sisi yield-nya sendiri, apakah yield ini akan langsung spike gitu ya? Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi consideration juga. Kita expect bahwa kenaikan yield ini lebih cenderung moderat. Karena kondisi saat ini, walaupun tapering ini sudah mulai dilakukan, orang berekspektasi apa? Suku bunga ini masih akan berada di level yang rendah. Dan kalau kita bicara aset kelas di US sendiri, selama 2020, 2021, masa-masa COVID, ternyata posisi cash portion di US ini tiba-tiba naik ke level yang signifikan. Jadi sebenarnya secara cash portion atau liquidity-nya sangat banyak. Dan ini kelihatannya yang menyebabkan, ini mungkin masih akan dijaga di level-level yang rendah, gitu ya. Karena cash portion yang cukup mengalami kenaikan yang besar selama periode COVID 2020 dan 2021. Kalau kita melihat selain itu adalah dibandingkan lagi. Nah, dibandingkan antara yield-nya US Treasury dibandingkan dengan yield dari beberapa negara-negara developed market yang lain. Sampai contoh, UK ini 0,97, di Jepang 0,08, bahkan Jerman negative yield, gitu ya. Jadi ini juga memberikan pressure kenapa si yield US Treasury ini tidak akan mengalami spike up yang terlalu cepat juga. Possible, ada kemungkinan naik yield ini masih sangat possible. Tapi apakah kenaikannya langsung signifikan? Tidak. Gitu ya. Lebih kayak gradual and moderate. Dan kalau kita bicara dari sisi Indon, ini adalah menggambarkan spread antara Indon 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun dari sisi yield. Kalau kita lihat Indon 10 tahun, saat ini berada di level 2,33 yield-nya. US Treasury 10 tahun berada di level 1,63. Kalau kita bicara spread selisih dari US Treasury dengan Indon, ini kurang lebih berada di level 70 basis atau 0,7. Dan kalau kita bicara dalam rentang 2016 sampai dengan 2021, median atau min rata-ratanya berada di level 1,3%. Jadi ini adalah kita mau menggambarkan dari sisi valuasinya seperti apa gitu ya, valuasinya. Valuasinya sebenarnya selisihnya gap-nya Indon dengan US Treasury relatif rendah. Gitu ya, relatif
rendah. Dan kalau ini terjadi normalisasi, kemungkinan bisa terjadi normalisasi. Walaupun sebenarnya secara CDS, credit default swap-nya kita ini sebenarnya tidak banyak mengalami perubahan, tidak banyak changes. Kita melihat di sisi untuk Indon ini untuk bulan Desember dalam kondisi yang netral, gitu ya. Kecuali kalau kita melihat inflasinya persisten naik, terus kalau kita melihat Fed ini mengambil kebijakan yang jauh lebih cepat dibandingkan ekspektasi. Yang ketiga adalah supply-nya nambah apa enggak. Kenapa kalau kita ngelihat? Karena kalau kita ngelihat dengan adanya stimulus fiskal, kita akan melihat bahwa source of fund-nya dari mana. Apakah source of fund ini dari sisi tax atau dari sisi nada supply, dari sisi US Treasury. Ini kita akan melakukan pembahasan untuk dari sisi yang rupiah bond. Tadi kita sudah melakukan pembahasan mengenai Indon, sekarang akan melakukan pembahasan dari sisi rupiah bond atau local currency bond. Kalau kita melihat dari sisi local currency, sebenarnya kita masih melihat dari sisi suku bunga. Suku bunga kalau kita melihat ekspektasi ke suku bunga di tengah tapering, kalau kita bicara dari sisi US, saat ini adalah ada chance US ini lebih cepat apa tidak, gitu ya. Yang kedua dari sisi penguatan US dollar, dan memang terjadi outflow di pasar obligasi Indonesia. Tapi kalau kita melihat saat ini yield yang 10 tahun FR ini masih berhasil ditahan di level-level 6,03 pada saat bulan Maret. Dan kalau kita melihat ini sempat kita melihat bahwa di sini tren ini terjadi di seluruh tenor. Dan ini mungkin bisa menggambarkan ke Bapak Ibu bahwa yang gimana sih cara membacanya. Jadi cara membaca di sini adalah yield curve atau imbal hasil dari rupiah. Ini terlihat rupiah bond, ini FR. Ini kelihatannya memang beberapa tenor seperti 3 tahun, 5 tahun, ini mengalami penurunan yield yang lebih besar. Jadi mereka melihat memang ada faktor risk, tapi kalau kita melihat mereka ada sedikit mengalami perubahan, mereka mengkolek menurunkan dari sisi durasi, gitu ya. Dan kalau kita melihat dari sisi domestic investor ini masih melanjutkan dukungan support terhadap rupiah bond sendiri. Karena kalau kita bicara likuiditas di perbankan saat ini berada di level-level yang cukup besar, dan BI sebagai standby buyer, dan ini part of burden sharing, gitu ya. Kalau kita ngelihat selain dari sisi situ, kita coba melihat dari sisi fiskal, defisit fiskalnya Indonesia. Kalau kita bicara defisit fiskalnya Indonesia, ini adalah kalau kita lihat anggaran belanja di tahun 2022, dan kalau kita ngelihat dari sisi pendapatan, kita expect bahwa surplus ini defisit fiskal mendapatkan support sehingga defisitnya ini yang tadinya 5,7 di 2021 di 5,7, kita expect di 2022 defisit fiskalnya ke level 4,85. Jadi kalau kita ngelihat hal tersebut akan berimpact ujungnya kemana? Ujungnya adalah ke sisi supply. Berarti memang tidak perlu membutuhkan supply yang banyak, gitu ya. Dan kalau kita ngelihat kemungkinan supply ini bisa ditekan. Tapi kalau kita bicara supply yang ditekan, kita juga belum melihat demand-nya seperti apa. Supply-nya turun, demand-nya seperti apa, gitu ya. Bicara untuk ke depannya, apakah support yang dari sisi lokal ini seperti apa? Kalau kita bicara dari sisi banks ini sebenarnya kalau ekonomi ini membaik, kemungkinan loan good-nya naik. Kalau loan good-nya naik, cash portion mereka akan lebih baik dipakai untuk menaikkan NIM atau loan good mereka. Jadi kemungkinan support dari perbankan ini mungkin tidak akan semasif apa yang terjadi dengan yang di tahun ini. Dan kalau kita melihat dari sisi BI pun juga terlihat mungkin tidak akan terlalu agresif untuk melakukan intervensi di bond market lagi. Apalagi kalau kita lihat bahwa beberapa trajektori Fed ini akan menaikkan suku bunga seperti half kedua tahun 2022. Oke. Untuk dari sisi Indonesia sendiri, kalau kita melihat dari inflasi kita ini masih berada di level-level yang cukup rendah, tapi kita expect bahwa daya beli dari low
low middle class ini di-expect akan mengalami perbaikan di tahun depan. Dan kalau kita lihat dari sisi foreign investor, kita masih melihat foreign investor ini yang di grafik sebelah kanan, ini lebih banyak melakukan tactical trading. Tactical trading, tapi setelah Fed mengumumkan tapering dalam beberapa sejak tanggal 3 November sampai dengan sekarang, memang terjadi outflow di sisi bond market. Tapi kita melihat bahwa jangka waktu tradingnya si forward ini lebih ke short term basis. Faktor risiko dari FR, kalau kita ngelihat adalah dari beberapa hal. Satu adalah inflasi. Kalau kedua adalah kalau kita lihat the Fed-nya sendiri seperti apa. Spekulasi mengenai kenaikan suku bunga Fed ini akan menimbulkan volatility di sisi market. Penambahan supply dari US Treasury untuk stimulus fiskal mereka. Dan kalau kita lihat kontribusi dari domestic investor, kalau misalnya perbankan ini lebih fokus terhadap loan growth, otomatis support di bond market dari bank ini akan mengalami penurunan. Yang kelima adalah volatility rupiah. Yang keenam dari sisi Omicron. Tapi kalau kita lihat untuk di bulan ini sebenarnya untuk di aset kelas FR kita melihat masih dalam kondisi yang netral. Next kita akan melakukan pembahasan untuk dari sisi equity. Equity market kita melihat bahwa aset kelas ini akan mendapatkan support dari reopening ekonomi. Dan kalau kita melihat sepanjang bulan Oktober terjadi rally di Oktober, IHSG sempat menyentuh all-time high pada saat tanggal 22 November kemarin. Dan kalau kita melihat beberapa hal yang mendasari adalah angka COVID yang rendah, komoditinya kuat supportive. Dan kalau kita bicara laba, earnings emiten di Q3 ini di atas ekspektasi. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini menggambarkan beberapa sales growth mengalami kenaikan. Jadi yang biru ini adalah lebih menggambarkan the whole emiten yang di cover dalam GCI. Warna abu-abu menggambarkan untuk yang big caps atau market cap besar yang masuk dalam LQ45 gitu ya. Memang earnings growth-nya naik dan kalau kita lihat sales growth naik gitu ya. Beberapa katalis positif adalah dari sisi komoditi masih berlanjut dan kalau kita ngelihat posisinya adalah pent up demand ini mulai terjadi. Kalau ekonomi mulai opening, mulai membaik dan kalau kita ngelihat pent up demand-nya mulai mengalami perbaikan. Yang ketiga adalah dari sisi window dressing. Ini faktor seasonality gitu ya. Dimana kalau kita ngelihat sebenarnya bisa dibilang dalam 20 tahun terakhir, even though ketika COVID sekalipun, GCI pada saat bulan Desember ini mengalami kenaikan. On average, saya bilang on average dalam 20 tahun terakhir di bulan Desember ini penguatannya sekitar 4,54%. Dan kita melihat bahwa masih ada kemungkinan untuk terjadinya inflow dari foreign investor. Aset class, jadi kalau kita bicara tadi, dari sisi aset class equity, kita melihat ada beberapa sektor, yaitu adalah sektor finansial maupun dari sisi sektor auto sales ini mendapatkan support, gitu ya. Terus kalau kita lihat dari sisi finansial, apa yang kita highlight bahwa profitability banks yang ada di Indonesia ini baik dari sisi NIM, return on asset, return on equity, ini jauh di atas beberapa negara-negara. Kita lebih baik dibandingkan negara-negara di ASEAN dan Asia Pasifik, gitu ya. Salah satu top banks kita di Indonesia adalah BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI, gitu ya. NPL-nya stabil dan kalau kita lihat pencadangan kredit mengenai kredit gagal bayar ini masih bisa manageable. Terus kalau kita ngelihat dari sisi auto sales, ini kita mendapatkan benefit dari relaksasi PPNBM selama bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Dan kalau kita ngelihat ekspektasi penjualan ini masih akan mengalami kenaikan. Apalagi dengan terjadinya reopening ekonomi, pent up demand ini akan tercreate dengan sendirinya. Next, terakhir kita pembahasan dari sisi valuasi. Bapak dan Ibu kini akan melakukan valuasi baik dari sisi forward price per earnings sama forward price per value. Kalau kita ngelihat dari sisi earnings, sebenarnya
normal. Kita within condition dengan kondisi sekarang adalah kita berada di level-level yang normal. On min rata-rata di level 15,69. Sedangkan untuk dari sisi book value, slightly kita masih dalam kondisi yang murah. Relatif murah gitu ya. Relatif murah dibandingkan dengan rata-rata. Forward price to book value kita berada di level 2,11 kali. Tadi kita sedang pas sampai dengan akhir penghujung, kita sudah melakukan pembahasan dari sisi valuasinya. Kita mau meng-highlight dari sisi faktor risknya apa sih? Kalau kita melihat secara aset class, ini kita melihat ini dalam kondisi yang overweight, tapi saya juga perlu meng-highlight ada beberapa faktor risk gitu ya. Kalau terjadi gelombang ketiga COVID, yang kedua, kalau inflasinya Indonesia ini juga spike naik seperti negara-negara yang lain, negara-negara global, karena memang harga semua komoditi, oil, kan, gitu ya. Yang kedua adalah kalau memang terjadi konsolidasi fiskal yang ini memberikan beban terhadap beberapa sektor. Jadi itu yang kira-kira kita bisa wrap up dari sisi beberapa aset kelas, dari sisi makro, baik dari sisi money market, kita dalam kondisi slightly underweight, fixed income kita masih melihat itu dalam kondisi netral, dan equity kita melihat dalam kondisi yang overweight. Penjelasan dari saya seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kris atas pemaparan materi Hospiu Terima BCA kasih. yang sangat padat dan jelas ya Pak ya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Kris. Oke. Dari perbincangan yang menarik ini, baik secara global ataupun domestik, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Secara keseluruhan untuk kasus COVID-19 di dunia cukup melandai ya, kecuali di benua Eropa. Kemudian beberapa negara pun kita sempat menyaksikan kembali menerapkan lockdown, dan WHO saat ini memperingatkan seluruh dunia untuk berhati-hati juga sebetulnya terhadap varian Omicron. Dan kemudian vaksinasi sampai saat ini masih tetap berjalan, namun efikasi dari vaksin terhadap Omicron ini sebetulnya masih belum teruji secara optimal mungkin bisa dikatakan. Lalu dari segi inflasi, untuk inflasi di Amerika Serikat terutama di bulan Oktober berada di 6%. Dan pasar ketenaga kerjaan Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang semakin ketat. Kedua faktor tersebut dapat memicu The Fed untuk mempercepat normalisasi kebijakan moneter yang dimulainya dengan tapering dan diikuti dengan kenaikan suku bunga. Jadi tidak hanya di Amerika Serikat, inflasi di seluruh dunia seperti di Uni Eropa dan Inggris juga mengalami kenaikan yang mungkin disebabkan oleh economic reopening dan pent-up demand, Bapak Ibu. Kemudian di bulan November 2021, indeks transaksi dan belanja dari Big Data BCA terus menunjukkan kenaikan seiring dengan PPKM yang diperlonggar. Namun juga kita bisa lihat ya, aktivitas belanja yang tadinya itu offline sekarang mulai bertransisi ke online. Bapak Ibu bisa mendapatkan materi publikasi BCA Hospiu pada News Welma BCA dan juga dapat mengikuti webinar BCA Hospiu setiap bulannya agar selalu mendapatkan informasi terupdate setiap bulannya. Bapak Ibu dapat menghubungi PIC Relationship Bapak Ibu untuk menerima materi publikasi ataupun undangan webinarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang telah melakukan kuesioner. Masukan Bapak dan Ibu akan membantu kami dalam peningkatan serta perbaikan dalam penyelenggaraan acara webinar selanjutnya. Nasabah BCA yang kami banggakan, mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu, maka kita sampai pada penghujung acara di hari ini. Jika Bapak, Ibu ingin melakukan pembelian produk investasi seperti reksadana dan obligasi, tanpa harus datang ke cabang, Bapak Ibu dapat melakukannya dengan mudah melalui aplikasi Welma yang saat ini tersedia di Android ataupun iOS operating system. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uga Hari Yofi Chandra selaku Executive Vice President Divisi Wealth Management BCA, Bapak Christian Anugroho selalu Asisten Vice President Wealth Management BCA, dan kepada seluruh nasabah BCA yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Serta kepada seluruh pihak yang terkait sehingga dapat terselenggaranya acara hari ini sampai dengan selesai. Demikian kami sampaikan, semoga acara hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Stay healthy, mundur diri terlebih dahulu. Selamat sore semuanya.